Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hati yang taat dan setia. Sesuai dengan ajakan yang menurut kebenaran firman Tuhan pada hari ini, maka marilah kita berlakukan hidup di hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan di tahun 2025 ini untuk menampilkan hidup kita yang makin hari makin melekat dan intim dengan Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita, supaya dari hari ke hari itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Seiring dengan waktu yang berjalan terus dengan cepat, kita pun makin taat dan setia hanya kepadanya saja. Tentu itulah yang memang apabila dikerjakan Roh Kudus kita akan mampu melaksanakannya. Ketika kita memahami firman Tuhan ini dengan mendalam, bahwa lidah kita menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan kebenaran dan kebijaksanaan kepada orang lain. Memiliki hati yang selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan adalah menurut apa yang memang difirmankan dan dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan akan terus mempertajam kepekaan kita akan suaranya. Kita bisa dan dapat menyatakan suara kebenaran yang sesuai dengan kehendaknya itu jika kita memiliki telinga seorang murid yang taat dan peka pada suara gurunya, yaitu suara kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Dengan begitu, maka kita dapat memenuhi peran kita di dalam menyebarkan Injil keselamatan yang berlandasan kasih dan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus saja kepada dunia yang membutuhkannya. Sesungguhnya keberadaan kita ini harus bersedia untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dengan selalu memohon pertolongan Roh Kudus untuk mengisi dan memimpin hidup kita ini setiap hari. Karena di dalam hidup kita sebagai pribadi, orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, haruslah memiliki hati yang haus dan lapar senantiasa akan kebenaran firman Tuhan, serta oleh pendengaran telinga kita ini yang selalu mau mendengar dan menaatinya. Sadarlah bahwa perkataan dengan kuasa itu hasil dari kerendahan hati, ketaatan, pemahaman akan firman Tuhan yang mendalam, dan kesediaan kita untuk membiarkan Roh Kudus memimpin kita. Semakin kita hidup dalam ketergantungan padanya, maka semakin besar dampak kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini di dalam memberikan kesaksian dan membagikan kasih Kristus itu melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kepada dunia atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang dapat kita jangkau. Ingatlah bahwa keakraban maupun keintiman akan hasilkan suatu kepekaan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita hanya untuk tetap mengandalkan Tuhan Allah Bapa kita saja.
Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan pada Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, di mana Tuhan memberikan anugerah kepada kami, lidah seorang murid yang harus patuh dan taat kepada apa yang dikatakan kepada gurunya. Guru kami adalah Dikau Tuhan Yesus Kristus, supaya dengan perkataan yang keluar dari mulut kami ini, kami senantiasa dapat memberi semangat yang baru kepada orang lain yang letih lesu dan berbeban berat karena segala gangguan kuasa dosa, kesalahan mereka. Kiranya Tuhan memampukan kami juga untuk tetap berharap hanya kepadamu ketika kami mengalami hal-hal yang tidak indah, yaitu adanya gangguan sakit penyakit yang hingga kini masih belum kami terima adanya kepulihan dan kesembuhan. Untuk itu campur tangan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus, kiranya berkenan memakai sarana diagnosa dokter, juga obat-obatan yang dipergunakannya untuk memungkinkan kami dapat menerima kepulihan dan kesembuhan yang daripadamu sendiri Bapa. Kami serahkan sepenuhnya akan seluruh keberadaan jasmani maupun rohani kami ini, supaya Tuhan berkenan untuk senantiasa menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, membuat kami senantiasa boleh hidup dalam hidup yang baru, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu yang harus kami perlakukan dalam hidup sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau bermohon dan berdoa bersyukur kepadamu. Amin.